Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Asalam Kids. Hai adik-adik, kembali lagi di Asalam Kids. Kali ini kita mau jalan-jalan untuk menikmati dan mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah. Pasang sabuk pengamannya ya. Tapi sebelum jalan-jalan, kakak mau kasih tugas penting nih. Tugasnya berupa misi rahasia untuk membuat sesuatu karya yang kreatif. Nah, kalau karyanya sudah jadi, bilang ke kakak ya, biar kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Gimana adik-adik? Susah nggak bikinnya? Pastinya susah banget kan ya? Dan nggak bisa tentunya mendekati sedikit pun yang merupakan ciptaan aslinya, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang kita buat tidak bisa bergerak, apalagi makan kan ya? Di dalam surat Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya." Nah, bayangkan menciptakan lalat aja manusia tidak mampu dan tidak bisa. Apalagi membuat gunung, bumi, matahari, langit, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, mari sekarang kita lihat kisah tentang seekor penyu. Seekor induk penyu dewasa ketika sudah siap akan bertelur akan berenang menuju ke pinggiran pantai. Induk penyu akan menggali pasir untuk membuat lubang yang cukup dalam. Di lubang tersebut diletakkan telur-telur penyu yang akan menjadi bayi-bayi penyu nantinya. Nah, disinilah pasir-pasir itu ditimbun untuk mendapatkan kehangatan di telur-telur tersebut. Sehingga di suatu saat nanti telur tersebut akan siap pecah untuk menjadi bayi-bayi penyu yang unyu-unyu dan lucu. Ketika telah menetas, bayi-bayi penyu harus bisa keluar dari lubang pasir yang telah ditimbun tadi. Nah, ini adalah perjuangan yang sangat berat ya adik-adik. Bayangkan masih bayi disuruh keluar dari lubang pasir. Kemudian tidak hanya itu, setelah keluar dari lubang pasir, dia harus berjalan ke arah tepian pantai yang jaraknya cukup jauh bagi bayi penyu tersebut. Nah, nggak cuma itu, ada tantangan yang sangat luar biasa. Mereka harus bisa menghindari dari mangsa-mangsa burung yang siap mengintai di pinggiran pantai. Bayi-bayi ini kadang juga tidak bisa selamat karena dimangsa oleh burung-burung tersebut. Nah, bayi yang kuat, yang benar-benar lincah, yang benar-benar hebat, dia yang akan bisa sampai di tepian pantai yang akan berenang nanti menuju ke lautan lepas. Nah, disinilah ketika dia sudah berenang menuju lautan lepas, dia akan siap hidup yang nantinya akan menjadi penyu dewasa. Nah, siapa coba yang mengarahkan bayi-bayi penyu menuju pantai, yang menyelamatkan bayi-bayi penyu tadi dari cengkeraman burung-burung pemangsa, dan yang bisa menyelamatkan sampai bayi tersebut bisa berenang sampai lautan lepas, dan memberi makannya di lautan lepas sampai dia menjadi penyu dewasa. Tentu kita kenal bahwa tiada zat yang dapat memberi makan, yang dapat menumbuhkan hewan-hewan, tumbuhan, manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberi makan penyu-penyu tersebut. Allah lah yang memberi petunjuk penyu-penyu tersebut agar bisa selamat sampai ke pantai. Dan Allah lah yang membesarkan bayi-bayi penyu tersebut sampai menjadi penyu dewasa. Sekarang kita beralih ke bayi penguin yang imut dan lucu. Bayi penguin ini harus bisa bertahan hidup tentunya dari burung pemangsa, sama seperti penyu tadi. Nah, Allah lah yang memberikan ilham, memberikan insting kepada bayi penguin ini agar bisa selamat dari burung-burung pemangsa. Walaupun dia dilindungi oleh kawanannya, dilindungi oleh orang tuanya, tapi bayi-bayi ini juga harus punya insting yang kuat, punya ilmu yang hebat agar bisa selamat tentunya dari burung pemangsa. Teman-teman, lumba-lumba bukanlah ikan, dia adalah mamalia. Sama seperti kita, ketika waktu bayi, dia menyusui induknya. Pernahkah teman-teman melihat lumba-lumba yang sedang menyusui induknya? Tentu adalah satu kejadian yang jarang bukan? Nah, dia harus menyusui induknya itu sambil berenang dan berputar-putar di lautan lepas. Tentu berbeda sekali dengan adik-adik kita yang masih bayi, yang masih menyusui. Lumba-lumba harus berjuang dan berenang untuk bisa menyusu ke ibunya. Dan dia harus berenang mengitari ibunya di lautan lepas untuk mendapatkan susu yang sangat enak dan bergizi. Nah, tahukah kamu bagaimana lumba-lumba bisa menyusui dengan cara seperti itu? Tahukah kamu siapa yang memberikan insting lumba-lumba agar dia bisa menyusui di lautan sambil berenang? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan lumba-lumba dan Allah yang menciptakan ilmu dan insting pada lumba-lumba agar dia bisa berenang sambil menyusui. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Dan tidak ada satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya dijamin oleh Allah."
melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab nyata di Lauh Mahfuz.